Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, lebih khusus Pak Bayu Diningrat, para pendamping, panitia, dan seluruh kerabat yang menyelenggarakan acara ini, termasuk ibu-ibu yang masak. Syukur alhamdulillah, saya tidak bisa matur yang lebih karena semuanya sudah lebih, jadi tidak perlu disampaikan. Gitu Pak ya. Oke. Terima kasih. Tapi yang terpenting adalah, Masya Allah, hari ini mulai kemarin kita berada di satu lingkungan. Yang lingkungan ini termasuk lingkungan yang hari ini termasuk lingkungan yang langka. Karena di saat-saat orang berpikir tentang dirinya, diri masing-masing hari ini masih ada, dan banyak di antara kita yang masih berpikir tentang orang lain, bahkan bumi yang kita cintai. Sebuah kebanggaan dan kehormatan dan sekaligus rasa syukur bahwa kita termasuk orang-orang yang terpilih di antara sekian juta penduduk Indonesia yang hari ini berjuang bersama-sama di jalan yang telah dibuat, dirancang, dipersiapkan, bahkan dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang digagas dan dikomandani langsung oleh Pak Bayu Diningrat. Support dan tepuk tangan untuk beliau. Mudah-mudahan beliau tetap diberikan kesehatan, diberikan kemakmuran, kejayaan, kesehatan, dan semua dilimpahkan kepada beliau karena beliau telah membawa misi besar untuk kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai. Amin, amin Allahumma. Sekalipun kemarin kita diajari Mars, yang kemudian di antara kita mungkin ya kurang ikhlas menyanyikan, mungkin loh ya. Kok kurang ikhlas Pak? Ya, Jangan-jangan penjaringan sendiri nanti. Oh tidak, saya pasti ikhlas ya. Alhamdulillah. Bukan berarti ini mungkin di antara bapak-bapak di dalam hatinya masih aku ki kontraktor kok kon dadi petani ya itu loh. Kalau saya sudah punya sawah, jadi sudah memastikan saya petani. Tapi alhamdulillah di akhir ini Pak, semuanya sepakat bahwa menjadi petani bukan berarti harus mengangkat cangkul. Menjadi petani bukan berarti harus memupuk sendiri. Tapi menjadi petani adalah apa petani ini? Kalau nggak salah tadi kan kita sudah diajari, petani itu dari kata tani. Tani itu adalah tawakal, niat, ibadah. Ini puncak dari segala pencapaian kehidupan. Apalagi kalau kita sudah dibekali Pak Bayu, hidup adalah tanggung jawab. Siapapun yang hidup dan tidak merasa bertanggung jawab atas kehidupan yang diberikan, maka saat itu pula sesungguhnya dia telah mati. Oleh karena itu, bagaimana sekarang bisa hidup terus? Bertani. Tambahlah tanggung jawab. Kalau hari ini kita masih punya 1 hektar sawah, tambah lagi supaya tanggung jawabnya lebih besar. Dan semakin besar tanggung jawab artinya bukan semakin kaya kita, tapi semakin bermanfaat diri kita untuk sesama. Kira-kira ngerti enggak? Ini Roto mungkin Pak Dalang tersinggung. Istrinya satu aja Pak, nggak usah nambah. Nah, kalau itu jangan disampaikan di forum. Karena Pak Dalang mengajarkan istri harus 1. Tetapi sesungguhnya istri itu 3 Pak. Karena is 1, is 2, dan is 3. 3 istri itu. Jadi kalau masih 1 berarti masih is 1. Sementara harusnya istri ya Pak ya. Berarti oh ini konsepnya Pak Dalang, saya baru tahu sekarang. 1 di Magetan, 1 di Madiun, 1 di Malang. Oh 1 di Malang. Pertanyaannya opo yo kuat. Nah, bisa. Wes wani tenan kok urung ngerti. Nah, gitu aja. Persoalannya itu Pak. Iya. Opo wani kan? Saya ngomong bodoh. Niki Ternyata saya wedi karo bojone. Terus pasti itu Pak. Pak Dalang, Pak Kiai itu kalau ceramah begitu. Saudara-saudara, ketika saya di panggung seperti singapan, begitu di rumah, digeremengi bojone. saya mikir kayak kucing kodangan. Tapi itu
sudah menjadi rahasia umum sehingga tidak perlu dibicarakan di depannya, semuanya sudah sama. Dan berbahagialah untuk para istri, para ibu, yang jelas kelakuan suami itu tidak akan berlebihan jika penjenengan mampu mengetahui apa kelemahannya. Iya, betul. Mario Teguh ini. Ini bukan kesan-kesan jadi apa ini? Pokoknya intinya kata Bun, intinya kita bersyukur. Satu, yang kedua, kita sudah diajari bagaimana untuk menjalankan tanggung jawab dalam kehidupan. Pertama adalah apa ini? Ini kan, alih-alih ilmu ini loh. Tanggung jawab ini unsurnya apa? Pertama, kudu apa ini? Selalu kudu teratur. Yang kedua seimbang. Lah keteraturan dan keseimbangan itulah yang bisa membuat kita lebih berbahagia hari ini, insya Allah. Saya kira ngaten matur nuwun, dan saya tidak bisa lebih dari itu, Pak. Yang jelas kita sudah dibaiat hari ini bersama-sama jadi keluarga besar GSM, yang tidak lain kita akan menjadi petani yang benar-benar tani. Benar jadi petani yang betul-betul tani. Tani modern, Pak. Oh, tani modern. Katanya kemarin tadi udah bilang teman-teman nggak, Pak? Mulai kok gue sih gunung mau. Apa mau sih? Oh, kimia itu kuno. Organik itu modern. Jadi tambahan itu saliyane yang sing petani biasa betul Pak. Nah, ini coba lagi. Silakan. Petani biasa. Mantap. Ditambah lagi? Oh, kimia. Kalian ditambah lagi ya? Kimia Petani biasa. Kimia. Organik. Tambahannya ya, Pak. Terima kasih. Ini acara ini menambah yel ya. Menambah yel loh, Pak. Ojo dikurangi loh, Pak. Ojo dikurangi. Jadi kemanapun nanti keliling seluruh Indonesia, yelnya harus ditutup, Pak. Nah, begitu. Sepakat ya? Loh, ini tanggung jawab loh. Pak Kapil loh tanggung jawabnya loh. Wah, besok Pak Kapil yang ngajar yang Banyuwangi kok gak nganggo tambahan loro. Titen. Matur nuwun ngapunten Kang Agung, sekali lagi matur nuwun sangat atas apa namanya itu? Teman-teman. Lupo, Sugo. Oh, pertama Aruh dulu ya. Atas Aruh, Sugo, Lungguh, Gupuh, dan seterusnya. Matur nuwun sangat Pak Dalang dan Konco Soyo, Pak Kapi yang sudah mengantarkan kita semua, dan selamat sampai di rumah ketemu dengan istri. Yang penting sampaikan satu pesan kepada yang di rumah. Hari ini saya menjadi manusia baru, hari ini saya menjadi pejuang baru, dan hari ini saya ikut aliran yang sudah benar di jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, istimewa ini. Kapan-kapan kalau kami ngundang lagi kita undang, Pak. Terima kasih Pak, nih kesan-kesannya luar biasa. 1, 2 lagi, monggo silakan. Eman-eman Pak, ini kesan-kesan yang perlu disampaikan, monggo. 1 lagi Pak, monggo, yang dari Sulawesi, Kalimantan, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat pagi semua. Sore Pak. Selamat sore semua. Yang saya hormati Pak Bayu serta tim BSM, yang saya hormati para ibu dan bapak semua. Saya kesan pertama, saya jauh-jauh dari Sulawesi. Hari ini saya tidak merasa jauh, tapi merasa dekat. Alhamdulillah, hikmah saya mengiyakan yang diberikan jalan kakak ipar saya untuk ikut berlatih menjadi petani modern di BSM adalah hikmahnya saya dapat guru yang baru, bertambah guru yang baru, bertambah teman-teman yang baru, yang insya Allah dulu saya keluar dari pondok pesantren, saya diberi wejangan santri siap terjun ke masyarakat. Sekarang
sekarang dari BSM saya santri siap mendukung ketahanan pangan Indonesia. Mudah-mudahan, dan alhamdulillah pertama kali ke sini melalui Karanganyar, luar biasa jamuan para BSM, para pejuang-pejuang BSM dari Karanganyar aja udah saya bersyukur sekali, karena barusan dalam hidup saya lihat pemandangan yang sungguh indah, luar biasa, khususnya di Pulau Jawa ini. Dan ketika tiba check-in hotel, alhamdulillah dikasih keistimewaan lagi sama pejuang BSM, dikasih naik kamar lantai 4. Itu suatu keistimewaan karena paling tinggi kamarnya. Dan mudah-mudahan saya kemarin kasih kopi, mudah-mudahan Let Pak Kimai ayo datang ke sini, mudah-mudahan kita semua, sahabat-sahabat semua, pejuang BSM semua, mudah-mudahan bisa, insya Allah nanti saya dapat rezeki lebih dari hasil pertanian, hasil belajar dari BSM. Mudah-mudahan saya undang semua, salah satu atau semuanya sekaligus saya undang ke Sulawesi. Mudah-mudahan pas juga waktu kalian semua ada, insya Allah. Mudah-mudahan di Sulawesi juga BSM melalui saya pribadi, insya Allah saya berjuang untuk memperlihatkan bahwasanya cita-cita kita semua agar tanah subur kita di Indonesia ini dapat dirasakan cicit kita nanti melalui jalan organik. Itu yang benar, insya Allah cita-cita itu akan terwujud melalui organik, bukan kimia. Dan itu mungkin dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan dari saya, dari awal saya datang sampai saya berdiri bahkan sebelum pulang, saya minta maaf sebesar-besarnya buat kita semua, buat bapak-bapak ibu semua. Dan mudah-mudahan tali silaturahim yang kita bangun ini mudah-mudahan tambah berkembang dari segi ilmu, dari segi informasi yang lain. Syukron. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga ilmunya nanti bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ngomong apa ya? Wes gak omong gak apa-apa, orang nangis cerita gak apa-apa. Ini kesan-kesan Pak, kok mawar. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada panitia BSM, terutama pada Bapak Bayu yang telah memberikan pencerahan pada hari ini. Tapi ada sesuatu yang saya dapatkan yang lain daripada yang lain pada hari ini. Mungkin ini juga nggak bapak-bapak sadari, cuma ini juga berguna bagi bapak-bapak. Pelajaran hari ini yang paling menyentuh di hati saya adalah kita itu akan bersahabat dengan alam. Nah, seperti lagunya Ebo. Jadi kita mulai besok itu akan bersahabat dengan alam, Bapak tahu kata-kata murka alam atau alam murka? Kalau kita itu sahabat,
andai kala alam itu murka, kita itu dilewati Bapak, oh sahabat. Jadi kita itu wajar belajar. Karena apa? Alam kita kan sedang tidak baik-baik saja. Dan konsep alam akan memperbaiki dirinya. Kalau alam memperbaiki dirinya itu apa? Garu alam Bapak yang akan bekerja. Nah kalau garu alam berjalan, oh kita itu sahabat kok. Oh tak lewatin ya sahabat. Itu Pak yang kalau jadi miliarder itu banyak Pak. Bersahabat dengan alam dulu. Baru nyadari saja. Makanya kita berterima kasih pada BSM dan semoga grup ini enggak putus sampai di sini, bisa berkesimbangan senimbangan terus. Keseimbangan terus. Sinambungan terus. Karena baru kenal aja bisa koyok wis ulang-ulangan kenal guys. Guyon tak karepe dhewe. Ini langka. Jadi tolong nanti jangan dihapus sampai tuwek bapak jadi grup itu. Amin, insya Allah ya. Tidak. Misalnya mungkin kita ke Malang kepingin mampir apa dan suatu saat bahkan bisa reuni tapi ya begitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Bayu yang saya sangat hormati, Bapak panitia, seluruh Bapak Ibu yang mendukung kami di dalam kegiatan pelatihan pertanian BSM di Magetan yang sangat luar biasa begini. Saya sebenarnya juga bingung mau ngopo-ngopo karena saking apike, saking luar biasanya, sehingga tepuk tangan saja buat BSM yang luar biasa dan Bapak Bayu kita. Terima kasih. Tapi tetap harus ngomong juga ternyata. Oke. Bapak, memang sebenarnya hati kecilnya bapak-bapak yang datang dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Jawa, dari Madura, termasuk dari Malang, NTT, mana lagi? Ya Kalimantan sudah, Bandung masuk Jawa lah, Sunda masuk Jawa, ya sudah. Semula Pak, kan ya tidak apa-apa pesan-pesan ya semula. Bebas Kan Pak. tidak boleh tersinggung juga kan. Tidak. Sudah mulai tersinggung Pak kami. Tersinggung. Tenang saja. Sebenarnya hati kecilnya itu opo yo yo gitu loh Pak. Opo yo iso, opo yo tenan, nah itu Pak. Iya atau tidak? Tenang Pak, gak wani Pak. Mas Tidak Rahman, bilang saja kok yang malu. Mas Rahman, ayo ngomong. Gak wani Pak. Tadi gitu loh Pak. Tapi Pak, ya. Tapi setelah sampai di sini Pak, kelepek-kelepek Pak. Saya udah ngomong loh Pak. Ternyata sangat luar biasa BSM. Ya, termasuk saya. Nah itu Pak. Sebenarnya yang saya rasakan juga bapak-bapak di sini ini orang sakit semua Pak. Sakit bapak ini, termasuk saya. Sakit manusianya juga sakit tanahnya. Jadi sakit semua. Setelah datang di sini sembuh semua Pak. Lihat semuanya tertawa ini. Soalnya kata mulai Pak. Yakin mereka sekarang semakin optimis bahwa membangun pertanian, kesehatan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia adanya di BSM ini. Tepuk tangan semua. Itu yang kedua. Yang ketiga, wah si Ake ini baik. Ya, yang ketiga Pak, saya juga kaget juga. Kagetnya sebenarnya saya ini pasien, aslinya saya pasien manusia yang
sakit jantung koroner dan penyumbatan, dan vonis yang terakhir pada tahun 2021 saya harus bypass. Tadi sudah saya ceritakan Pak Mustafa, saya harus dibuka dadanya, saya dibuka diganti otot Pak. Nah, pada saat saya dioperasi, saya sudah masuk di RS Saiful Anwar. Moga-moga gak ditelur RSA ini. Tapi baik juga. Kemudian saya sudah tindakan. Pada saat tindakan, tensi saya itu 220 Pak. Pasti nggak berani dokter itu melakukan tindakan. Kayak diterus tambah bablas. Sehingga saya berhenti, kemudian saya direhab. Terus ditanya lagi, bagaimana Pak Masum? Saya pulang aja Pak. Loh, Bapak gimana? Mau dioperasi? Saya pulang aja. Saya nggak tanggung jawab, saya yang tanggung jawab. Loh, saya akhirnya pulang Pak. Setelah pulang, saya nyoba usaha sendiri, olahraga, kemudian juga pola hidup sehat, dan saya akhirnya kembali ke kebun saya. Karena sudah lama bertahun-tahun nggak saya urus, saya pasrahkan orang. Laporannya itu nggak pernah enak, minus terus. Sehingga saya rawat sendiri dan saya makan apel. Saya terus terang makan apel. Nah, setelah saya makan apel, saya setiap hari rutin. Ternyata saya sedikit agak lupa kalau saya punya jantung yang sangat mengerikan. Dan ternyata apel itu menyembuhkan. Dan lebih bangga lagi, ternyata apel hijau saya yang saya tanam tadi malam juga diterangkan di sini termasuk obat yang luar biasa dipakai di BSM. Begitu Pak. Sehingga ya seneng ya sedih. Senengnya itu bisa dipakai, sedihnya sebenarnya itu apel kimia Pak. Itu apel yang selama ini saya semprot secara kimia Pak. Takut kan Pak? Tapi bapak-bapak, walaupun kimia, ternyata itu sebagai obat yang luar biasa. Apalagi nanti apel saya organik Pak. Wah, wis Pak, gak bisa ngomong aneh wis bae. Apalagi apel saya nanti organik. Mudah-mudahan inilah jawaban umat manusia di seluruh dunia. Kembali ke organik dan herbal. Bapak terima kasih, itu saja. Kalau kesuwen anggut cegat mana karo Jombang. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Yang terakhir Bapak, kita tidak hanya di grup, tapi kita adalah seduluran salawase. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau bapak-bapak tadi itu semuanya gajeng ya. Kalau saya mungkin serius Bapak Ibu, serius. Cerita saya menemukan YouTube-nya Pak Bayu. Ya, kemudian sangat terkesan. Setelah itu HP saya isinya itu ceramah ustaz-ustaz, saya hapus. Saya download semuanya Pak Bayu. Ya. Saya menemukan beliau bukan ustaz. Beliau bukan kiai, tapi beliau membawa misi Allah untuk memakmurkan bumi ini. Saya sangat mencintai negeri ini. Dan insya Allah cinta saya itu spiritual, transenden. Negeri ini adalah negerinya umat Islam terbesar di dunia. Dan umat Islam itu membawa tanggung jawab besar untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Bapak Ibu sekalian, nubuah, inspirasi yang didapatkan nubuah, ulama-ulama menjelaskan bahwa setelah hari ini dan mungkin 300 tahunan sejak yang lalu, negeri ini dipimpin oleh ideologi yang merusak, kapitalis. Dunia semuanya rusak, alamnya rusak, ekonominya rusak, budayanya rusak. Di mana umat Islam? Maka ini ulama menjelaskan bahwa kebangkitan Islam, kebangkitan dunia akan makmur dan adil lagi itu dari Indonesia. Tetapi ketika kita begini, kita miskin, kita bodoh, bagaimana mungkin tanggung jawab itu bisa kita emban? Maka saya berharap seperti tadi yang disampaikan,
Kalau dari teknologi kita mungkin akan belum ada bayangan kita unggul, tapi dari pertanian sangat mungkin. Dan saya sangat tersemangatkan oleh beliau. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan hidayahnya, petunjuknya, kesehatan untuk beliau dan kepada saudara-saudara kita di BSM semua. Dan mudah-mudahan ini jalan kebangkitan di antara jalan-jalan yang lain yang bisa ditempuh oleh umat manusia untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran di muka bumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pesan dan kesannya. Bapak sekalian, terima kasih sekali kalau mendengarkan pesan dan kesan penjenengan studio. Kelihatannya BSM ini akan menjadi mercusuar dunia nantinya, insya Allah. Dimana kita hidup gini Pak, kalau di pedalangan sedikit ya Pak, ada di YouTube itu ada namanya sedulur papat limau pancer ya Pak. Itu yang banyak dibilangkan. Itulah sebenarnya sumber kehidupan kita di bumi ini. Ya, kalau Bapak tadi beragamis sekali, saya orang budaya Pak, saya orang budaya. Di Quran sudah diterangkan sebagian roh Tuhan itu ke kita kan. Nah ke kita, ya pancernya kita. Bumi yang kita tempati, bumi, air, api, dan angin itulah yang akan membawa kita untuk membuat bumi ini menjadi baik. Oleh sebab itu kalau bapak-bapak sekalian bertani nganggo rasa Pak ini, pakai rasa. Jadi misalnya pohon jagung, padi. Pernahkah Bapak pagi-pagi itu ke sawah melihat perkembangan padi penjenengan satu persatu sambil duduk? Saya kira belum pernah. Satu contoh saja ya Pak. Padi pagi hari itu kalau tidak ada embun berarti padi itu sakit Pak. Ini satu Pak saja yang perlu penjenengan ingat ini. Jadi padi Anda pagi hari kok gak metumbune itu berarti sakit. Karena Pak saya juga meneliti, teman-teman juga meneliti seperti itu. Bagi kami juga petani tapi juga budayawan. Oleh sebab itu semuanya harus arif bijaksana seperti Bapak tadi. Oke. Kalau jadi memayu hayuning bawono, kudu memayu hayuning sesomo. Oke. Memayu hayuning sesomo ini kados penjenengan ini. Oke. Saya kira kesan saya yaitu saya kasih tembang satu aja ya Pak ya. Saya juga masih mengutip ini dari Sunan Kalijogo ini kalau tidak lihat. Tembangnya itu tembang Jawa dulu. Ono kidung rumaksa ing wengi teguh ayu, luput ing lara, luput bilai kabeh. Jeng setan datan purun paneluan tanono wani. Miwah penggawe Allah gunane wong luput. Genian temahan tirta maling adoh tan ana ganggu mremami. Duduk teluh pan sereno. Enggak usah diartikan ya Pak. Ana kidung rumeksa ing wengi teguh ayu luputa ing lara. Jadi orang tua kita, punden awake dhewe, nenek moyang kita itu kalau mengajarkan kita di saat kita susah Pak ya. Ana kidung rumeksa ing wengi. Kidung itu zikir kita Pak. Zikir kita setiap hari. Kalau di agama menerangkan malam kita harus melek nggih, bangun tidur untuk. Nah, kidung itu macam-macam. Kalau orang Islam ya zikir. Orang Katolik bagaimana, orang Buddha bagaimana, ngaten. Ono kidung rumaksa ing wengi, yang ngreksa wengi itu adalah penjenengan sendiri-sendiri. Karena kaki among ini among penjenengan sendiri, yang ngreksa jiwaraga penjenengan sendiri. Itu namanya ono kidung rumaksa ing wengi, teguh ayu luputa ing lara. Sapa sing gelem berzikir malam, ingat pada Allah malam, kita akan sehat, terhindar dari memoro. Teguh ayu luputa ing lara, luput dari segala penyakit. Teguh ayu luputa ing lara, miwah penggawe Allah gunane wong luput. Jangankan hanya itu, duduk
duduk teluh itu sandet itu Pak. Duduk teluh itu sandet pansirno akan sirna. Nah, nanti ini penggawe Allah hilang, duduk teluh sirno. Nah, semuanya itu akan hilang karena apa? Karena rasa dekat kita kepada Allah. Katanya Bapak tadi menyatu dengan alam ya Pak. Nggih, wong Jombang mau lho nggih. Menyatu dengan alam nggih. Mergo bakulane kembang nih Pak. Bakulane kembang nggih. Jare ini lek ngomong teng kula niki ngaten, kula iki dodolane wong musyrik Pak. Wah, ekstrim banget Pak sampean iki. Itu tidak Pak, itu sarana itu Pak. Sarana. Sastra Jendra itu ya itu Pak. Nggih, pripun to itu diharapkan juga ada, Kemenyan juga ada ya Pak. Itu adalah sastra Jendra, sastra. Itu adalah sastra tulisan alam yang sudah diartikan di dunia ini. Awak itu karaknya sakne mawon Pak. Sedikit dari Pak Dalang cuma itu aja. Nanti kalau berkesan ya nanggap aja gitu. Nah, Jawa tolong jangan dihilangkan Pak. Di mana Anda berpijak jumlah tanah Anda. Suatu saat kalau di mana tuh Sulawesi ya Pak ya. Di Sulawesi kalau katanya tadi akan mengundang kita semua ya alhamdulillah. Alhamdulillah sekali. Jadi kesan saya mudah-mudahan Pak Bayu selalu sehat ya Pak, panjang umur kan, karena itu guru-guru kita, guru-guru kami, mentor kita, semangat kita. Mudah-mudahan petani modern nanti keluar dari BSM. Semangat Bapak Ibu, nanti sampai jumpa kembali. Tolong diingat Pak Dalang, nanti di Japri, nek lali dilekne kanca-kanca nebi Pak Dalang, Pak Kabi, Pak Kamto, semua kru. Ini tidak akan terjadi kalau tidak bersatunya teman-teman jadi BSM. Jadi apa ya? Yang sudah jadi seduluran di BSM ini jangan dihilangkan BA-nya Pak ya. Satu-satu. Nanti kami dari kru BSM misalnya Anda punya keluhan langsung saja kita siap. Nih, nek Pak Danang 24 jam aku tak 12 jam aja. Ini orang turu. Terima kasih. Nanti kalau lewat di wilayah Madiun, wilayah Magetan, mampir saja. Misalnya Pembarat Kepetengan Pak nggih, mampir nggih kula mboten napa nggih, di sana tempatnya juga bebas. Sedikit yang saya kesankan kepada Bapak sekalian, mudah-mudahan nanti ketemu di lain waktu di siaran baru nanti kalau mungkin ada lagi ya kan nggih. Lupute Pak Dalang nyuwun pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pesan dan pesan dari saya Bapak Ibu sebelum Pak Bayu, yang pertama ya ini luar biasa, angkatan pertama di Magetan ini ya, tokoh-tokoh, para pengusaha, kemudian juga para penggerak organik juga ada ya, petani juga, dan calon petani luar biasa kali. Kita disatukan dalam kebersamaan belajar 2 hari dan insya Allah menjadi keluarga besar kita semuanya. Tadi seduluran salawase. Kemudian pesan kami Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu semuanya, kami minta tolong saja, satu saja Bapak Ibu, tolong komitmen, jalankan apa-apa yang sudah dapatkan di sini. Kendala pasti ada Bapak Ibu, betul? Kendala, masalah pasti ada Bapak Ibu. Tapi jangan khawatir, jangan sedih, jangan menyerah. Terus lakukan, insya Allah kita akan melewatinya. Dan itu adalah ijazahnya. Ijazahnya mampu melewati hambatan-hambatannya. Kami hanya bisa berdoa, semoga Bapak Ibu semua tetap selalu diberikan kesehatan, panjang umur, berkah, dan bermanfaat bagi orang banyak. Amin. Terima kasih. Demikian dari saya Bapak Ibu, dan saya secara pribadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan selama ini. Kami mengajar Bapak Ibu, membimbing Bapak Ibu, mengarahkan Bapak Ibu, banyak kata-kata yang kurang benar. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya meyakini satu hal Bapak Ibu. Ketika kita berjalan di jalan kebenaran,
walaupun sesulit-sulit apapun, percayalah selalu ada jalan keluar. Dahulu saya pernah membaca satu buku, yaitu Dihambat Tapi Merambat. Jadi seolah-olah Bapak Ibu, ketika saya memulai visi membangun pertanian, isinya cuma satu Bapak Ibu, jalan buntu. Isinya cuma satu, tembok. Isinya cuma satu, tidak mungkin berhasil. Ini saya kasih contoh, saya kasih ilustrasi. Ini sebagai sanggung jenengan. Ketika saya mulai membuat training center, dan training center itu jadi Bapak Ibu, kelas sudah ada, fasilitas untuk laboratorium sudah ada, semua sudah saya sediakan. Yang hancur hati saya tahu-tahu kehilangan kekuatan. Kenapa saya katakan kehilangan kekuatan? Saya sampai berdoa begini ke Tuhan, ke Gusti Allah. Saya katakan begini, siapa yang mau saya ajak mati? Kalau Bapak Ibu yang Muslim, siapa yang mau saya ajak berjihad untuk kebenaran? Kenapa saya harus katakan seperti itu? Saya mau harus katakan jujur, impossible. Tidak mungkin pertanian bisa berhasil. Itu saya bilang begitu itu 14 tahun yang lalu. Terus yang kedua, sampai gara-gara hati saya betul-betul kacau ketika saya mau buka kelas pertama. Saya tidak pernah membuat pengumuman zaman dahulu Bapak Ibu untuk membuat pelatihan. Murid saya kursinya hanya 12. Pak KB ini angkatan pertama. Pada bulan mungkin September tahun 2013 ya Pak KB ya. Ini angkatan pertama saya. Semua peserta sudah datang Bapak Ibu, materi belum ada. Saya harus katakan jujur, materi itu belum ada. Saya buat pikiran saya kacau, sampai semua peserta masuk kelas masih ada ngobrol ngalor ngidul. Saya baru buat materi Bapak Ibu. Jadi saya buat materi pertama saya itu cuma 10 menit sebelum acara dimulai. Tapi yang saya katakan jujur, walaupun itu hanya 10 menit sebelum acara dimulai, itu kayak kawahyon Bapak Ibu. Materi itu tahu-tahu tidak bisa hilang. Bertahun-tahun materi itu tetap sama. Bahkan minta maaf, untuk saya mengubahnya lagi tidak bisa. Saya yang buat, saya mengubahnya tidak bisa. Kembali lagi ke situ. Jadi termasuk teori gara-gara, teori Kihol, teori 1005, teori Jisamsu 234, dan semua teori-teori yang saya buat itu hanya saya buat dalam waktu 10 menit. Dan saya boleh katakan betul-betul itu adalah kawahyon, itu bukan dari saya. Yang hebat lagi saat mulai hari itu saya terus mengajar. Mungkin saya sendiri ngajar sampai angkatan ke-10 atau ke-12 mungkin. Sampai 17 negara itu datang. Pertanyaannya satu, siapa yang ngirim mereka? Siapa yang mendatangkan mereka? Zaman itu Bapak Ibu, YouTube, Facebook itu belum populer. Bahkan Pak KB sendiri sudah saya tinggal untuk dia jaga kandang, jaga gawang di tempat pelatihan kami. Saya kemarin tanya, katanya angkatannya sudah sampai angkatan 60-an ya Pak KB ya. Ini angkatan 60-an dia ngajar sendiri tanpa saya Bapak Ibu. Kemudian saya sudah hilang, seandainya saya datang pas ke center, pas ke pusat, saya itu paling cuma ngisi cuma 5 menit, 10 menit gitu aja. Jadi kadang-kadang ada peserta-peserta yang dari mana-mana baru ketemu saya, ya saya cuma ngisi 5 menit, 10 menit karena sudah terlalu sibuk. Dan pada akhirnya gara-gara momentum ya tahun 2018 Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah dengar gak kata-kata Sabdo Palon Nagi Janji Bapak Ibu?
Pernah dengar? Ini saya mau katakan jujur ya Bapak Ibu ya. Saya ini juga sejarawan. Saya tidak pernah percaya dengan adanya mitos, tapi saya percaya dengan sejarah. Kenapa dengan sejarah saya percaya? Karena sejarah itu benar. Ada satu kata-kata Sabdo Palan Nage Janji setelah 500 tahun runtuhnya Majapahit. Runtuhnya Majapahit itu berarti keturunan terakhir dari Prabu Brawijaya V, yakni meninggalnya Raden Patah, Kerajaan Demak Bintoro. Raden Patah meninggal itu pada tahun 1518. Kalau 1518 ditambah dengan 500 tahun berarti ketemu 2018. Saya berpikir, cuman biasa, mungkin tidak akan terjadi apa-apa. Ternyata setelah 2018 terjadi, masuklah COVID di tahun 2019. Masjid Korat Karit Langgar Rabian. Pada waktu itu tidak akan ada orang yang mengira kejadian itu. Ditambah lagi perang Ukraina, ditambah lagi kondisi-kondisi yang semakin sulit. Ke depan bukan keadaan lebih baik, semakin sulit. Cuman yang membuat saya lebih optimis adalah satu, Gusti Allah itu ada. Setuju bahwa Tuhan itu ada? Saya minta tolong. Ini saya tunjukkan perang kita sebenarnya melawan siapa. Perang kita ke depan adalah melawan orang-orang ateis yang berkata Tuhan tidak ada. Kenapa saya harus membuktikannya dari pertanian? Satu-satunya bidang yang tergantung hanya kepada Tuhan adalah dunia pertanian, peternakan, dan perikanan. Mungkin kita tidak bisa menyelamatkan banyak orang, tetapi saya minta tolong kepada Bapak Ibu dengan saya, keluarga kita, anak-anak kita, jaga mereka, supaya mereka masih bisa mempercayai bahwa Tuhan betul-betul ada. Dunia modern akan membuat orang tidak percaya adanya Tuhan. Dan saya berdiri sebagai saksi, Tuhan itu ada. Bapak Ibu, ini adalah wujud jawaban dari Tuhan untuk saya secara pribadi. Bapak ini menjadi penghiburan bagi saya ketika saya memikul visi ini. Kenapa saya katakan, coba bayangkan Bapak Ibu, carilah siapapun, profesor, bahkan 3 calon presiden kita kemarin pun, kalau mengupas pertanian mereka belum bisa mengerti. Saya mau katakan jujur, kalau mereka bilang pupuk tidak ada, ya buat pabrik pupuk. Bahannya tidak ada kok dibuat. Terus yang kedua, tanahnya sudah rusak kok ditambah kimia. Tidak mungkin. Karena itu saya berkata saya lebih baik di bawah. Saya dulu juga di atas Bapak Ibu. Saya dulu pernah staf ahli menteri. Saya pilih saya menjadi petani. Saya kepilih membangun dari bawah. Karena apa? Kebangkitan kita harus dimulai dari bawah, dari akar rumput. Saya tidak mau jadi apa-apa dan tidak akan pernah mau jadi apa-apa, tapi saya mau tetap menjadi petani yang bersama dengan Bapak Ibu. Saya minta tolong satu, sebelum pulang pegang kata-kata ini. Bapak Ibu tidak perlu menjadi apa-apa untuk bisa berbuat apa-apa. Banyak orang berkata saya harus jadi pejabat dulu baru berbuat. Tidak. Saya rubah konsepnya, jadilah petani. Kalau perlu dari nol modal, dari tidak ada apa-apa, dari nothing, buatlah sesuatu, andalkanlah Gusti Allah. Supaya apa? Ketika nanti Bapak Ibu cerita ke orang banyak, ceritakan cuma satu, kita bisa karena pertolongan dari Gusti Allah sendiri. Karena apa Bapak Ibu? Itu visi saya, itu misi saya. Saya bersyukur sekali, ini berapa angkatan terakhir banyak dari pondok-pondok pesantren. Saya minta tolong,
Untuk mengaji, untuk bisa khatam, itu bukan jaminan orang bisa percaya kepada Gusti Allah. Karena percaya ke Gusti Allah itu didasari dari hati dan melihat. Bagaimana kita melihat perbuatan-perbuatan hebatnya Gusti Allah adalah ketika kita melangkah di dalam kebenaran. Percayalah, keajaiban demi keajaiban, pertolongan demi pertolongan yang tidak pernah Bapak Ibu pikirkan, yang tidak pernah muncul dalam hati kita akan bisa melihatnya sehingga kita bisa berkata syukur alhamdulillah. Tapi bukan syukur alhamdulillah yang dari bibir, syukur alhamdulillah yang bisa meneteskan air mata, syukur alhamdulillah yang keluar dari hati. Bapak Ibu, saya mau katakan jujur, bertani, berternak, di luar kita berusaha, di dalam kita sedang dibangun. Ketika Bapak Ibu nyabuti rumput, ingatlah baik-baik, anggaplah kita sedang mencabuti kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita yang terus muncul. Sampai kapan? Sampai betul-betul kita sadar siapa kita sebenarnya di hadapan Allah. Yang kedua, banyak orang yang membuat kata-kata ibadah itu bukan hanya yang kelihatan Bapak Ibu. Ibadah yang sebenarnya adalah, ini ceritanya Nabi Musa Bapak Ibu. Apakah ibadah sholat itu disenangi oleh Gusti Allah? Sholat itu hanya membangun kita. Apakah kalau Bapak Ibu bersikir itu menyenangkan Gusti Allah? Bersikir untuk mengingatkan Bapak Ibu untuk menjadi orang-orang yang tenang. Bapak Ibu melakukan puasa, rutin puasa apapun, itu hanya menjaga Bapak Ibu dari hawa nafsu. Tapi ibadah yang sebenarnya apa? Duduklah bersama kaum-kaum duafa, duduklah bersama orang-orang miskin yang membutuhkan. Saya minta tolong, bagaimana Bapak Ibu bisa menolong mereka kalau Bapak Ibu sendiri tidak mampu? Karena itu saya minta tolong, ketika program ini Bapak Ibu jalankan, duduklah bersama mereka, tolonglah bersama mereka. Itulah kunci rezeki yang Bapak Ibu bisa buka. Dan percayalah, Bapak Ibu akan sangat disayang oleh Gusti Allah. Itu hidup saya, itu pengalaman saya, itu yang saya lakukan. Hingga hari ini kami tetap bertahan, hingga hari ini kami tetap kuat, karena kami hanya mengandalkan Gusti Allah sendiri. Saya minta tolong, semangat yang sama Bapak Ibu pegang. Katakan kepada Gusti Allah, beri saya kesempatan untuk bisa menjadi berkah. Beri saya kesempatan untuk bisa menjadi manfaat. Beri saya kesempatan untuk berarti bagi bangsa dan negara. Percaya, kita hanya Allah. Saya katakan kemarin, 1 itu adalah Gusti Allah, 0 adalah kita. 10 ekor ayam itu saya katakan Gusti Allah di depan, dan kita hanya 0 biasa. Kemampuan kita itu hanya menambah 0. Peternakan kita, pertanian kita, kehebatan kita itu hanya 0. Tidak ada apa-apanya tanpa Gusti Allah di depan. Saya minta tolong, ini beban yang berat. Selamatkan keluarganya Bapak Ibu, selamatkan anak cucunya Bapak Ibu. Untuk apa? Mereka betul-betul percaya ke Gusti Allah. Handphone ini sudah merusak banyak orang. Hari ini Bapak Ibu, mungkin beberapa orang masih baca dengan kita, tapi semua sudah rata-rata di handphone hari ini. Kalau seandainya ada apa-apa dengan handphone, orang sudah kolek semua dunia. Ayo bangkit dari 0, selamatkan keluarga kita, saudara-saudara kita. Setuju ya? Saya hanya bisa mendoakan Bapak Ibu semua menjadi orang-orang yang berhasil, semua menjadi orang-orang yang sukses, semua orang-orang yang Bapak Ibu lakukan tidak ada kata gagal lagi. Biarlah gagal, saya sudah melewatinya, dan Bapak Ibu tinggal melangkah, ikuti langkah-langkah anak tangga yang sudah saya ceritakan. Semua itu adalah ya dan benar. Saya bisa menjelaskan detail langkah demi langkah karena itu hidup saya. Sampai saya bisa mengatakan satu-satunya potensi untuk kita menjadi orang-orang yang beriman, yang diberkahi, yang dilimpahi dengan rezeki yang sangat besar adalah ketika kita bergerak di sektor pertanian.
Kalau Bapak Ibu kepingin didoakan orang sampai meninggal, tolonglah banyak orang. Insya Allah pahalanya Bapak Ibu akan dibawa sampai ke akhirat. Terima kasih banyak Bapak Ibu, semangat. Saya sangat berterima kasih, bersyukur atas kedatangannya, atas ketersediaannya. Dan Bapak Ibu insya Allah mau untuk menggantikan saya meneruskan berita ini di tempatnya masing-masing. Matur nuwun kata. Begitu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.